Selamat datang di BI Accounting. Kali ini kita akan mengaplikasikan software BI Accounting di jenis usaha toko baju, butik, dan toko sepatu. Di sini saya punya sebuah data yang nanti akan kita gunakan. Pertama yang harus kita masukkan adalah data-data master. Data master ini meliputi data master barang dan data master supplier ataupun customer. Kemudian yang harus kita masukkan berikutnya adalah data-data stok kita, kemudian data penjualan dan pembelian. Untuk masukkan data master item atau data master barang, kita bisa masuk di menu master, kemudian item. Untuk membuat baru, kita klik new. Yang pertama ini adalah kode item. Kode item ini adalah kode dari barang yang akan kita masukkan. Kemudian barcode. Di kolom barcode ini jika kita mempunyai kode barcode untuk barang yang akan kita masukkan, kita bisa menuliskannya di sini. Kemudian nama item. Di sini kita bisa masukkan nama barang di kolom nama item ini. Di nama item ini adalah nama yang akan muncul di struk ataupun transaksi yang lain. Karena nama item ini akan muncul di semua transaksi yang kita lakukan, maka nama item ini harus kita tuliskan secara lengkap. Yang dimaksudkan secara lengkap adalah kita harus mengisinya sesuai dengan informasi yang ada, misal warna, ukuran, ataupun model. Kemudian untuk grup 1, ini adalah kelompok dari barang yang kita masukkan. Kita klik di gambar loop. Nah, di sini akan muncul kelompok dari barang-barang tersebut. Di sini saya sudah mempunyai beberapa kelompok. Untuk menambah kelompok baru, kita bisa masuk di menu master, kemudian di jenis item, grup 1. Untuk membuat sebuah grup baru, kita bisa klik di salah satu grup ini. Jika kita klik di grup all, maka dia akan berada di bawah grup all ini. Dan apabila kita klik di grup sepatu, maka dia nanti akan muncul di bawah grup sepatu. Klik new, maka dia akan muncul di bawah grup sepatu ini. Untuk kode kita isikan manual. Kemudian kita save seperti ini. Di grup 1 ini kita bisa milih. Kemudian untuk jenis kita pakai yang barang jadi. Untuk merek kita bisa mengisinya di menu master, kemudian jenis item, merek, kita klik new. Di sini kita isikan kode secara manual juga. Oke, kita save. Otomatis di sini merek yang kita masukkan akan muncul. Kemudian untuk model, sama seperti cara penginputan merek, kita masuk di menu master, kemudian jenis item.
sini karena barang yang kita masukkan ini menggunakan ukuran yang dimaksud adalah ukuran M, XL, dan L, dan ataupun ada ukuran yang lainnya, maka kita menggunakan produk ID untuk masukkan ukuran tersebut. Nah, di sini terdapat dua, produk ID dan PID unique. Nah, untuk produk ID ini dia dimaksudkan barang yang kita masukkan ini mempunyai ID yang bisa lebih dari satu. ID di sini kita pakai sebagai ukuran. Sedangkan untuk PID unique di sini dimaksudkan PID atau ukuran yang kita masukkan tidak boleh lebih dari satu. Nah, karena barang ini dia bisa mempunyai ukuran yang lebih dari satu, maka kita centang yang produk ID. Kemudian kita masuk di tab satuan. Tab satuan ini merupakan satuan yang kita pakai untuk barang yang kita masukkan. Di sini maksimal sampai dengan 3 tingkat satuan. Untuk nama satuan kita bisa merubahnya sesuai kebutuhan serta konversi dari satuan yang kita masukkan. Kemudian isi kita bisa isi sendiri. Kemudian di bawah terdapat satuan pembelian dan satuan penjualan. Di sini tertulis piece. Maka secara otomatis untuk pembelian dan penjualan secara default dia akan muncul piece. Tapi untuk menggantinya kita klik tombol di sebelah kanan. Dia akan berganti sesuai dengan satuan yang kita masukkan. Kemudian kita masuk di tab stok. Di tab stok ini kita bisa membatasi atau memberikan jumlah minimal ataupun maksimal dari barang yang kita masukkan di setiap gudang, ataupun jumlah minimal dan maksimal untuk seluruh gudang atau global. Untuk memberikan batasan jumlah minimal ataupun maksimal, kita terlebih dahulu membuat kartu stok. Di sini terdapat 3 lokasi gudang. Untuk membatasi jumlah minimal di toko, maka kita klik di sini di kolom min. Kemudian kita tekan tombol plus di keyboard. Kemudian di sini kita bisa mengisikan jumlah minimal yang harus ada di toko. Kemudian untuk jumlah maksimal kita klik di kolom max, kita tekan tombol plus di keyboard. Kemudian di sini kita isi jumlah maksimal dari barang yang kita masukkan. Ini adalah stok maksimal yang harus kita miliki. Di sini kita bisa membatasi stok minimal dan maksimal di setiap gudang. Kemudian untuk memberi batasan stok minimal dan maksimal global atau di semua gudang, kita bisa mengisinya di kolom yang bawah, di kolom stok kontrol. Untuk jumlah minimal kita klik tombol plus di sebelah kanan. Kemudian kita isi di sini. Dan untuk jumlah maksimalnya kemudian kita beralih ke tab penjualan. Di tab penjualan ini kita bisa mengisikan harga jual atau price list dari barang yang kita masukkan. Kita masukkan harga jual atau price list di kolom harga satuan 1.
Di sini terdapat 3 level harga. Ini adalah level harga bawaan dari program B-Accounting, tapi kita bisa menambahnya sampai berapapun level harga. Untuk level harga retail, kita bisa isinya di sini. Kemudian partai kecil dan grosir berada di bawahnya. Di sini terdapat harga satuan 1, kemudian diskon, harga satuan 2, dan seterusnya. Nah, untuk harga satuan 1 ini adalah harga per piece. Kemudian untuk harga satuan 2 adalah harga per lusin. Kemudian kita isi harga per lusin di sini di kolom harga satuan 2. Kemudian di tab foto ini kita juga bisa masukkan foto dari barang yang kita masukkan. Ini adalah opsional. Setelah selesai masukkan informasi dari barang yang kita masukkan, kita klik save. Setelah di save, maka barang yang kita masukkan ini akan muncul di master barang. Dia akan muncul di sini. Kemudian selanjutnya kita akan masukkan data master dari customer dan supplier. Untuk masukkan data master, supplier, dan customer, kita masuk di menu master, kemudian mitra bisnis. Kita klik new. Di sini untuk kode mitra bisnis terdapat tulisan auto. Di sini dimaksudkan kode dari customer atau supplier yang akan kita masukkan diberikan penomoran secara otomatis oleh program. Kemudian kolom nama, ini adalah nama dari customer atau supplier yang kita masukkan. Kemudian industri bisa kita pilih. Dan status kita beri aktif. Untuk kolom keterangan ini adalah opsional. Ini adalah keterangan mengenai customer atau supplier yang kita masukkan. Kemudian yang paling penting adalah di sebelah kanan untuk tipe partner. Ini adalah yang menentukan nama yang kita masukkan ini adalah customer atau supplier. Di program B, supplier disebut sebagai vendor. Dan kita klik tombol plus di sebelah kanan. Kemudian jika nama yang kita masukkan ini dia adalah customer ataupun supplier, kita bisa menambahkan status customer juga. Kita klik tombol plus di sebelah kanan. Kemudian grup partner. Kemudian untuk level harga, ini adalah level harga untuk customer atau supplier ini. Kemudian sales dan penagih, ini adalah sales dan penagih untuk customer dan supplier yang kita masukkan ini. Kemudian tab alamat. Untuk tab alamat, sebuah customer atau supplier dia bisa memiliki lebih dari satu alamat. Nah, di sini untuk alamat yang dimasukkan bisa unlimited atau tidak terbatas. Untuk menambah alamat, kita klik tombol new. Di sini kode alamat diberikan secara otomatis oleh program.
Untuk deskripsi ini adalah keterangan dari alamat yang kita masukkan. Sebagai contoh, alamat yang kita masukkan adalah alamat gudang. Maka kita tulis di sini. Kemudian ini adalah alamatnya. Kemudian di bawah ini terdapat centangan alamat penagihan dan alamat pengiriman. Maka alamat yang kita masukkan ini dia akan digunakan sebagai default alamat penagihan dan alamat pengiriman. Kemudian area di sini kosong. Untuk menambahkan area kita masuk di menu master. Kemudian jenis alamat kontak dan area. Sini masih kosong. Kita klik new. Kemudian untuk kode area kita isikan secara manual. Kemudian nama area. Kemudian kita save. Nah, secara otomatis di kolom area ini dia akan muncul dari area yang telah kita masukkan. Kemudian untuk kota, di sini kita sudah sediakan nama dari kota-kota yang ada. Dan telepon. Kemudian di tab kontak, ini adalah data-data mengenai kontak person atau orang-orang yang berada di customer atau supplier yang kita masukkan ini. Untuk menambah, kita klik new. Untuk kode kontak diberikan secara otomatis. Kemudian kita isi nama dari kontak person. Di sini kita isi semua data-data mengenai kontak person ini. Untuk data-data kontak di sini bisa unlimited atau tidak terbatas. Jadi kita bisa menambahkan sampai berapapun data-data kontak di sini. Kita klik new. Kita isikan lagi nama. Kemudian di tab bank atau wajak. Nah, di sini adalah data bank yang dimiliki oleh customer atau supplier yang kita masukkan. Kemudian di pajak, ini adalah cara pembelian atau penjualan ke customer dan supplier yang kita masukkan ini menggunakan pajak atau non pajak. Jika tidak menggunakan pajak, kita hilangi centangan pajak di pembelian atau penjualannya. Kemudian di tab hutang piutang. Di kolom hutang piutang ini terdapat
kolom mata uang. Ini adalah mata uang yang digunakan oleh customer ataupun supplier yang kita masukkan. Kemudian di kolom pembelian kita bisa mengatur termin dan tempo dari customer dan supplier ini. Misal untuk pembelian kita menggunakan cash, kemudian untuk penjualan kita bisa menggunakan kredit, kemudian kita juga bisa mengatur tempo atau jangka waktu untuk kredit. Kemudian di kolom hutang ini terdapat 3 kolom, yaitu batas hutang, batas frekuensi, dan saldo. Untuk batas hutang di sini berwarna hijau. Berwarna hijau ini berarti customer atau supplier ini bisa melakukan hutang sampai berapapun, jadi tidak dibatasi jika batas hutang berwarna hijau. Kemudian kita klik di sebelah kanannya tombol kecil ini, kemudian dia akan berwarna merah. Nah, warna merah ini menunjukkan dia tidak boleh melakukan hutang. Kemudian jika kita klik sekali lagi, ini adalah kolom yang bisa diganti nominalnya. Nah, jika dia berwarna hitam seperti ini, maka kita bisa mengisi jumlah nominal yang diperbolehkan untuk customer atau supplier ini saat melakukan hutang. Ini adalah nominal maksimal yang kita perbolehkan. Jika kita isi seperti ini, maka customer ini bisa melakukan hutang maksimal 25 juta. Kemudian untuk batas frekuensi, ini adalah jumlah nota yang menggantung atau jumlah nota yang belum terbayar. Jika berwarna hijau, berarti dia bisa melakukan hutang sampai jumlah nota berapapun. Kemudian jika kita klik tombol di sebelah kanan, dia berwarna merah, berarti dia tidak boleh melakukan hutang. Kemudian jika kita klik sekali lagi, di sini akan berwarna hitam dan kita bisa mengganti jumlah nota yang menggantung atau jumlah nota maksimal yang belum terbayar. Kemudian di kolom piutang, cara mengisinya sama seperti di kolom hutang. Jadi di sebelah kiri ini terdapat angka yang berwarna hijau. Jika kita klik di sebelah kanan, sekali dia akan berganti warna menjadi merah. Kemudian jika kita klik lagi, dia akan berwarna hitam dan kita bisa menggantinya dan mengisi dengan jumlah nominal maksimal untuk melakukan piutang ke supplier ini. Kemudian batas frekuensi kita bisa isi juga. Kemudian kita masuk di tab foto. Ini adalah opsional, jadi kita bisa memasukkan foto dari customer atau supplier yang kita masukkan ini. Kemudian jika semua data sudah terisi, kita klik tombol save. Maka data customer dan supplier yang kita masukkan ini akan masuk di sini di master, kemudian mitra bisnis. Kita open. Di sini akan muncul data yang baru kita masukkan. Untuk mengedit atau mengganti, kita klik OK. Nah, kemudian di sini kita bisa mengganti data-data yang kita masukkan tadi. Dan kita save.